Bro, standby. Episode 9 Kulkas. 3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Kulkas. Kuliah ringkas. Salah satunya program yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT, bahkan ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, so pasti berkualitas. Insya Allah juga berkelas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik yang panas, bukan dengan nafsu tetapi pakai ilmu. insya Allah juga dibimbing oleh Wahyu. Pokoknya Kulkas ngadem yuk. Oke, topik kali ini kita akan bahas tentang kejadian sehari-hari, Pak. Curiga, kalau ketawanya lepas curiga. Kejadian sehari-hari. Oke. Mungkin ini kita bagi yang awam gitu, Pak, banyak bertanya-tanya tentang hukum ini nih, Pak, tentang hukum onani ini, Pak. Wah. Gimana Oke. sih, Pak, onani dalam hukum Islam nih, Pak? Sejauh yang saya tahu ya. Dulu saya pernah ngaji kitab I'anatut Thalibin ya. Di I'anatut Thalibin itu dulu ada yang disebut dengan al-istimna. Istimna itu mengeluarkan mani bukan dengan cara bersetubuh. Jadi mani keluar bukan dengan cara bersetubuh, tetapi misalnya digencet ku pantong. Nah, apapun caranya, yang jelas keluar mani, laki-laki juga perempuan. Kalau perempuan lazim disebut masturbasi. Bukan masturbasi ya. Ya. Satu, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat menyatakan haram. Haram. Nggak ada alasan. Kita syahwatnya tinggi nih karena banyak stimulus yang gituan. Lalu kita onani tetap haram karena ada solusinya. Apa solusinya? Satu, nikah. Nikah. Iya benar, Pak. Yang kedua, kalau tidak nikah solusinya puasa. Maka Hanafi dan Hambali menyatakan haram hukumnya. Mazhab Maliki ada dua pendapat. Pendapat umumnya sama dengan Syafi'i dan Hambali menyatakan onani dan masturbasi itu haram. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan boleh dengan alasan darurat. Misalnya daripada berbuat zina, daripada jajan, daripada ini itu hingga nanti muncul penyakit kelamin dan lain sebagainya, nggak apa-apa onani. Tapi pintu darurat. Ya, sekali lagi darurat. Nah, yang kelima, hati-hati ini netizen, mohon jangan dipotong ya. Ulama Hanafiyah, umumnya Hanafiyah menyatakan haram, tapi ada sebagian pengikut mazhab Hanafiyah, Ibnu Abidin menyebut bahwa onani itu wajib. Tolong ini jangan dipotong ya. Onani itu wajib. Wajibnya untuk apa? Untuk memutus mata rantai perjinahan. Sehari-hari aktivitas kamu berzina misalnya. Ya. Gitu. Ingin berhenti Ya, zina. Terpancing juga ya. Oke. Berzina terus ingin berhenti berbuat zina tidak mungkin karena ada hasrat untuk keluar. Wajib onani dengan catatan onani itu untuk menyelamatkan diri dari perzinahan ya. Tapi simpulan secara menyeluruh para ulama mengharamkan onani. Sesuatu yang diharamkan berat usahanya. Pak, kalau misalnya gini, Pak, kita udah punya istri nih. Apakah boleh nih kita onani tapi oleh istri nih? Nah, gitu, Pak. Oke, saya baca sementara ya. Kalau kita onaninya oleh istri, oleh pasangan yang sah itu dinyatakan boleh. Hukumnya makruh. Makruh itu boleh, tapi kalau ditinggalkan lebih baik gitu. Kan kemarin kita sudah dibincang bahwa nisa hukum harsulakum pak harsakum anasitum. Istri kita itu adalah ladang. Dari mana saja kita untuk menggarapnya, termasuk di aspek yang topik kita hari ini kita sampaikan itu boleh, tetapi pilihlah yang terbaik. Pertanyaannya apakah dionani oleh istri kita baik atau tidak? Atau tidak. Pada umumnya itu kurang baik lah. Kurang baik, Pak. Pada umumnya kata para ulama. Kecewa. Sendiri oleh punya istri itu mah sama dengan hukumnya mengeluarkan tanpa bersetubuh, haram. Haram, Pak. Lebih haram. Kan itu mah dosanya numpuk. Udah ada istri, Pak. Udah ada istri onani Onani lagi. lagi. Itu numpuk itu dosanya. Banyak kita nih, Pak. Dibolehkan tuh bagi yang belum punya istri untuk menahan syahwatnya supaya tidak berbuat zina, ada yang membolehkan. Untuk memutus rantai perjinahan boleh gitu. Tetapi kalau sudah punya istri menjadi haramnya berlipat-lipat karena sudah punya pasangan sahnya gitu. Untuk menghindari kan kalau lagi tes kan nggak boleh tuh, Pak. Nah, Mataku istri kocokin. nah di antaranya gitu kan
istri kita itu boleh kita garap dari arah mana saja kecuali dari dubur dan sedang haid. Lalu kalau sedang haid istri kita kan tidak bisa melakukan penetrasi kemaluan kita. Sementara syahwat kita memuncak. Nah itu diantaranya dengan Don ngocok. jika mulai habis. panas, mulai panas. Pak, kalau gitu Pak, kalau udah sama istri tuh apa kita harus mandi besar lagi atau gimana Pak? Maksudnya apa? Dionani Iya, istri. di istri. Oke. Yang jelas kalau keluar mani itu harus mandi besar gitu. Sama dengan mandi janabah, mandi junub gitu. Itu nah, mandi junub. Jadi kita misalnya mohon maaf dionani sama istri kita lalu keluarlah mani, maka itu sama dengan junub. Maka harus mandi junub besar, gitu ya. oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya kita lagi puasa nih, kemudian ada yang onani, apakah itu bisa membatalkan puasa atau gimana Pak? Oke, onani dengan tangan membatalkan puasa menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sebagian besar ulama Hanafi juga sama, karena penetrasi tanpa keluarnya mani saja bisa membatalkan puasa, apalagi nanti kalau keluar mani. Jadi kalau keluar mani dengan onani itu puasanya menjadi batal. Dan meskipun hukumnya tidak seberat orang yang bersetubuh gitu. Kalau yang bersetubuh di bulan puasa kan kita bahas tempo lalu, itu hukumnya harus ngasih kiparat kan, memerdekakan budak, kemudian juga 2 bulan puasa berturut-turut atau ngasih makan 60 orang fakir miskin kan kayak gitu. Nah itu Pak, kalau dilihat-lihat kalau onani itu bahaya atau tidak Pak menurut nih Islam nih atau gimana? Oke. Jadi ada mitos nih dari para ulama, saya nyebutnya mitos. Aktivis onani, onani itu aktivis itu mereka akan bodoh. Kenapa? Karena onani bagian dari kemaksiatan yang haram. Itu bodoh. Oke. Pada saat saya nyebut bodoh, tolong jangan saling menghukumi ya. Siapa yang terbodoh di antara kita ya? Ingat dituduh aktivis itu ya. Oke, itu tidak akan cerdas. Kenapa? Karena onani itu aktivitas maksiat. Saya bilang onani gestur saya gini. Oke. Jadi itu maksiat. Ilmu Allah itu tidak akan pernah datang pada orang yang maksiat. Maka aktivis onani bodoh orangnya. Gitu. Kemudian berikutnya kata mitos para ulama juga, aktivis onani itu dia tidak punya kepercayaan diri. Nggak Gitu. pede ya? Tidak pede, tidak akan percaya diri. Ini karena dipompa pada saat kita melakukan itu kan memacu hasrat untuk segera gitu. Nah itu diantara efek psikologisnya dia kurang percaya dari lingkungan sosialnya. Satu lagi kata hadis begini, ada hadis nih yang saya kira harus jadi pertimbangan semuanya. Sab'atun la yang durullahu azza wa jalla ilaihim yaumil qiyamah. Ada 7 golongan pada hari kiamat itu dia tidak akan dilihat oleh rahmat Allah. Wala yuzakkikum, dia tidak wala yuzakkihim, dia itu tidak akan disucikan. Kemudian dia tidak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang alim, dan dia masuk neraka pada golongan yang pertama. Siapa yang masuk neraka pada golongan yang pertama itu, jika dia tidak bertobat adalah kata Nabi an-nikahu yadahu, mereka yang nikah dengan tangannya. Nikah dengan tangan itu adalah mereka yang onani. Mereka yang nikah dengan tangannya itu termasuk 7 golongan di hari kiamat nanti yang tidak akan dilihat oleh rahmat Allah, tidak akan disucikan, tidak akan dikumpulkan dengan orang alim. Dia masuk neraka yang pertama kali kalau dia tidak tobat, kata Nabi ila ayatubu sampai kata Nabi bilang 3 kali kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak bertobat gitu. Siapa an-nikahu yadahu, mereka yang nikah dengan tangannya. Itu bahayanya ya dalam Islam. Menikah dengan tangan bro. Takut saya, aduh Pak. Solusi Islam nih dengan fenomena onani ini nih, apalagi dengan era sekarang gitu ya Pak ya. Banyaknya dengan film-film yang nggak benar gitu Pak. Saya juga udah banyak nerima japrian, jadi topik ini dari netizen itu tidak berani di YouTube saya gitu. Banyaknya japri gitu. Ini fakta sosial mungkin yang sudah lazim ya. Begini, Islam itu pertama bergaulah dengan orang-orang soleh. Fenomena onani bisa jadi karena fenomena salah gaul. Ya, kenapa harus bergaul dengan orang soleh? Supaya dikuatkan tekad, dibimbing, diberi ilmu, diberi masukan positif. 2, jauhilah berteman dengan orang-orang yang memiliki kegemaran sama. Dengan orang yang tidak baik kan, sama-sama nonton film yang tidak baik, lihat gambar-gambar yang tidak baik. Itu jauhi. Kemudian berikutnya hindari melihat tontonan-tontonan yang tidak baik yang sekarang itu begitu banyaknya, luar biasa. Nah, jadi begini,
kata Islam dalilnya itu wala taqrabuz zina. Janganlah kali-kali kalian dekati zina. Mendekatinya saja sudah tidak boleh. Nah, orang biasanya aktivis onani itu adalah orang yang dekat main di lingkaran zina. Tadi lihat tontonan yang tidak baik, bergaul dengan orang tidak baik dan lain sebagainya. Bro, film baru nih, Bro. Lihat dong. Oh, itu mah generasi dulu. Generasi dulu. Kalau generasi sekarang kan dia tidak bisik-bisik baru-baru segala macam karena dia searching nyari sendiri Pak, kan. lewat handphone Pak ya. Oh, di segalanya Kalau sekarang. nggak lihat sudah. foto cewek yang dia incar tuh Pak. Oh iya. Gitu. Teman saya gitu Pak, soalnya Pak ada. Oke, itu kilah ya. Jadi kata Islam tuh itu solusinya. Bahaya Pak ya. Bahaya. Pak, dari semua itu Pak, hikmah kita untuk menjaga kemaluan tuh gimana sih Pak? Oke, gini. Di antara yang harus kita jaga itu lifurujihim. Kemaluan kita harus kita jaga. Ketika kita mendamba menjadi orang-orang yang bahagia. Gitu. Kan tujuan hidup kita ini ingin bahagia. Bahagia, yes. Setiap hari muazin dalam azan dan iqomah 17 kali sehari semalam mengingatkan di telinga kita, hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, harus bahagia. Nah, siapa mukmin yang bahagia itu? Di Quran surah Al-Mu'minun disebut orang yang menjaga kemaluannya. Sejauh kita tidak bisa menjaga kemaluan kita, mengumbar nafsu syahwat kita, diperturutkan nafsu syahwat kita, tidak akan pernah kita mendapat kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi ternyata bahagia hidup itu diantaranya diraih pada saat kita menjaga kemaluan. Kemaluan itu dijaga apa? Di episode pertama dulu kita telah bilang, jaga pandangan kita. Mata kita tidak boleh mata keranjang. Mata kita hati-hati jangan liar memandang yang bening-bening, yang seksi-seksi. Sebab dari pandangan mata nanti akan masuk ke dada, dihalusinasi dalam dada. Lalu setelah itu dada, hati kita itu kan, hati kata Imam Syafi'i itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, mohon maaf. Hati kata Imam Al-Ghazali itu adalah raja. Mata, telinga, tangan adalah tentaranya. Mata, telinga, tangan, kaki, ketundukannya pada hati seperti tunduknya malaikat kepada Allah. Sami'na wa ata'na bila kaifa. Bayangkan Ki, kalau hati kita mesum, maka hati akan gampang menyuruh mata untuk melihat sesuatu yang tidak ditatap. Benar, Pak. Mata akan menyuruh bibir untuk mencium sesuatu yang tidak layak dicium. Tangan, kaki akan disuruh oleh hati kita. Maka hati-hati ya dengan tontonan, dengan penglihatan, karena itu akan membuat hati kita juga menjadi mesum. Kalau hati yang jadi raja mesum akan nyuruh semua bala tentaranya, mata, telinga, kaki dan lain sebagainya untuk berbuat mesum. Maka hikmahnya jaga kemaluan kita. Jauhilah onan itu. Apalagi riset ilmu kedokteran yang menyebut juga bahaya. Bahaya. Lagi terlalu sering lemas, lesu. Di antaranya itu dia pada saat nanti punya istri sudah kehilangan energi. Masih muda tetapi pakai obat kuat. Karena gitu. Sirian. Nah, kan itu sebabnya kenapa? Mohon maaf, itu sebabnya kenapa aktivis onani itu tidak bisa tahan lama dengan istri karena nafsunya itu pingin buru-buru wae seperti ketika dia melakukan onani. Iya benar. Ya, meskipun tidak bisa digeneralisir. Kalau ada pasangan suami yang tiba-tiba tidak mampu, itu dianggap dulu aktivis onani. Tidak bisa demikian. Tidak bisa demikian, mohon maaf ya. Itu. Cuma kalau aktivis onani pasti begitu Pak ya. Kalau aktivis onani di antara kekhawatirannya begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu. Oke teman-teman, temanya sangat menyentuh kita. Ki, jawaban dari saya tentang pertanyaan yang aneh-aneh itu tadi jangan dianggap yang terbaik. Yang benar jangan, tanyakan pada narasumber yang lain. Banyak ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, banyak ustadz di kita. Tanya lagi tentang persoalan ini. Jangan malu-malu, tanyakan saja. Ini persoalan hukum. Ya, benar. Gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya apapun lah tentang tema-tema malu gitu ya, tema-tema yang rahasia. Tanyalah ke siapa? Kulkas. Kultum deh. Kulkas. Kuliah ringkas. Nah, nanti tinggal subscribe nih YouTube kita Angriban Official Pak ya. Nanti kalian tinggal komentar mau bertanya dan lain. Oke? Kulkas itu apa Ki? Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang tidak ngeboringin karena tidak pakai SKS apalagi harus bayar UKT. Kulkas meskipun ringkas tapi tetap berkualitas. Kulkas ngedemin topik-topik yang panas, insya Allah jadi adem karena dikaji bukan pakai apa Ki? Nafsu. Tetapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama,
nih di dunia ranjang kaum milenial. Kita menemukan pemakaian obat kuat nih. Gimana sih Pak itu Pak? Yang seringkali menggunakan obat kuat untuk kehidupan ranjang ya. Saya menduga ini bagian dari memenuhi kewajiban nafkah nanti. Obat kuat tuh ada apa? Lintah darat, lintah jahanam, Jahanam ya. Banyak kadal mesin. Istrimu membutuhkan kebutuhan seksualitas, lalu kamu tidak ngasih, kira-kira dapat dari mana istrimu kebutuhan? Punten, kata tangga sabar. Bisa nggak ngerental? Nggak bisa. Iya Pak.